para pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi di channel Anda, channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat, dan juga channel untuk melakukan amar ma'ruf media sosial. Nah, kali ini kita berada di episode 3 dari tema besar yang mendiskusikan persoalan bagaimana menanamkan kepiawaian menulis bagi anak-anak kita sejak dini. Nah, narasumber kita adalah masih Profesor Ali Sauha PhD. Beliau adalah guru besar Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Dan jangan lupa klik subscribe supaya Anda selalu mendapatkan video terbaru dari channel Suyanto.id. Kalau saja video ini sampai ke gadget Anda, ini adalah berkat editor channel kita, yaitu Mas Heri Teguh Wiono MPD. Nah, kita sapa dulu di episode 3 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya Pak Yanto? Sehat-sehat ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Dan ini sudah memasuki masa kampanye. Kita Hehehe, 28. lihat idola kita masing-masing. Ya, ini Pak Ali. Ya, kita kan episode 3. Ini tema spesifiknya adalah bagaimana membiasakan membaca dan menulis. Karena dua hal ini adalah Siamese twin. Jadi tidak bisa dipisahkan. Orang ngerti teori menulis, kalau nggak pernah membaca, nggak ada yang ditulis akhirnya. Gimana Pak Ali? Yuk Pak Ali. Ya Pak Yanto, ini kita ikut kampanye ya. Kita sudah lama kampanye, tapi kampanye dalam bidang pendidikan. Ah, Tidak betul. lelah-lelahnya kita ingin kampanye tentang bagaimana pendidikan sepanjang hayat. Ya, Nah, ini sekali lagi menurut saya apa penting sekali mengingatkan pada orang tua, pada masyarakat umumnya yang punya anak-anak, punya cucu, dan para guru di sekolah, kebiasaan membaca dan menulis. Nah, ini ya, lanjutan dari episode sebelumnya yang fokus pada membangun kebiasaan menulis. Jadi sekali lagi tadi saya sebut-sebut mengenai orang tua ini. Peranan orang tua ini penting sekali. Dan siapapun orang tuanya itu, pendidikan level apapun latar belakangnya itu saya kira bisa ikut membangun kebiasaan menulis karena pada dasarnya ini kan eh, dibangun dari awal ya Pak Yanto. Jadi peranan ya, orang tua ini jangan sampai kalau kita lihat misalnya eh, orang tua orang tua atau keluarga yang anak-anaknya itu sekolah di sekolah yang unggulan, apakah kira-kira kalau disurvey gitu Pak Yanto, perilaku sehari-hari 24 jam itu ada kebiasaan eh, apa anak-anak sekolah di level manapun kebiasaan menulis. Dan sekarang kita bahas juga kebiasaan menulis dan membaca. Jadi istilah yang seringkali di hafal itu membaca dan menulis. ya, Ini Calisto. betul-betul menyedihkan juga itu kebiasaan menulis, kebiasaan membaca dan menulis yang kita lihat di rumah-rumah keluarga yang anak-anaknya justru sebetulnya sekolahnya di sekolah-sekolah unggulan itu tidak ada. Yang saya lihat, yang saya dengar cerita-cerita itu ya memang orang tua itu sibuk membantu anak-anaknya mengerjakan PR ya, tapi jadi tidak ada kegiatan yang seperti pernah kita bahas, menulis sesuatu yang merupakan sarana mengungkapkan mengungkapkan perasaannya, mengungkapkan pengalamannya, amatannya, pendapatnya tentang apa yang selama sehari-hari itu dilihat. Nah, sekarang kita ya itu termasuk juga sebetulnya kebiasaan menulis dan membaca dan menulis itu juga kita lihat apakah dibangun di sekolah itu Hmm, khususnya ya tentu semua sekolah ya, tapi ya, misalnya katakanlah sekolah yang punya kebebasan karena kebebasan dalam artian karena mereka
punya sarana prasarana yang luar biasa, itu apakah kemudian perilaku membaca dan menulis yang sifatnya itu berkomunikasi, itu saya kira perlu dipikirkan kembali untuk dibangun sebagai satu kebiasaan. Ya, Gitu Pak Yanto. balik kebiasaan buruk di sekolah menulis itu ada, yaitu nulis di bangku-bangku itu balik. Jadi, Iya, bangkunya iya. itu penuh tulisan di sekolah-sekolah itu, yang terutama yang sekolah yang levelnya biasa-biasa itu. Banyak sekali tulisan tipek apa saja ditulis di bangku-bangku. Ya, Nah, harus diubah. Makanya harus diubah, diberi sarana untuk menulis. Dan dulu kan terkenal nah itu disalurkan, ya, di salurkan di mading itu ya. dialihkan. Ya, ada majalah dinding dan sebagainya. Dan saya melihat di Michigan State itu ada budaya menulis tapi disalurkan di sebuah batu besar. Jadi batu besarnya itu setiap hari ganti dicat orang dan ditulisi orang. Nah ini kan luar biasa. Nah di sekolah harus begitu. Saya juga menyarankan begitu waktu masih di Jakarta, Pak Ali. Di sekolah-sekolah di Iya. Tangerang, di Cilegon, banyak sekali ditulis di bangku, di kamar mandi itu kan harus disalurkan yang positif. Ya enggak? Di tempat lain ada enggak itu kira-kira menulis di bangku-bangku itu masih sekarang? Mungkin Iya, mungkin sekarang. saya nggak begitu paham, itu tidak banyak mengamati hal yang seperti itu, Pak Yanto. Pak Yanto, saya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mengingatkan para orang tua kebiasaan yang mudah sekali dilakukan, yaitu membacakan, kebiasaan membangun kegemaran membaca, Pak Yanto, membacakan cerita-cerita. Bahkan ada juga kalau masih usia dini ya, TK misalnya, atau sebelum pra-TK, itu baca buku seolah-olah baca buku, padahal sebenarnya dongeng gitu, padahal sebenarnya dongeng pada waktu menjelang tidur, ya. Jadi membaca saat malam hari menjelang tidur, barangkali hanya 1, 2, 3 menit. Suatu saat mungkin gantian yang membaca itu anak-anaknya, kemudian orang tuanya mendengarkan, mengomentari. Tapi memang betul-betul ini harus dikembangkan juga penulisan cerita-cerita untuk anak-anak. Yang kalau dalam bahasa Inggris itu memang menggunakan istilah children literature, Pak Yanto. Ya, Tapi nggak tahu ini kalau di dalam konteks bahasa Indonesia apakah itu cerita anak ya. Cerita-cerita yang mengasihkan buat anak, di dalamnya penuh nilai-nilai kehidupan yang kemudian itu betul-betul akan digemari anak-anak. Anak-anak punya imajinasi membayangkan kehidupan yang dia pahami dari cerita itu. Begitu, jadi membacakan saat malam hari menjelang tidur, barang 1, 2 menit lah gitu. Dan itu setiap hari, Pak. Bahkan mungkin kalau sudah menjadi satu kegemaran, kalau anak-anak itu sudah ngantuk, merasa sudah waktunya untuk tidur, minta orang tua untuk dibacakan. Jadi seolah-olah kalau misalnya katakanlah belum bisa baca, ya artinya pra-TK tadi ada buku yang dibaca, padahal sebetulnya buku itu isinya gambar-gambar atau apalah gitu. Gitu Pak Yanto. ya, 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 ya. Itu memang saya kira itu harapan itu apa? Kita sangat mengandalkan ibu-ibu karena apa? Kadang-kadang di daerah-daerah yang metropolitan itu kan bapak-bapaknya, kadang-kadang bahkan ibunya itu pulang anaknya sudah tidur, Pak Ali. Dan dia Oke. dia ketika berangkat anaknya belum bangun. Nah, oleh karena itu ini kan masalah dan membaca itu penting, storytelling misalkan saja kepada anak-anak, ya dia Lah, diserahkan kepada asisten rumah tangga lah. Kalau memang sampai nggak bisa sama sekali, asisten rumah tangganya itu juga diberi edukasi untuk bisa melakukan storytelling kepada anak-anak itu. Nah, memang di zaman modern ini ada selalu trade off terhadap lah. itu membaca pulang kantor awal yang dimarahi bosnya atau pulang sesuai dengan pekerjaan sampai rumah anaknya sudah tidur ya, gimana Wali? Lah, Pak Yanto menyebut
kata kunci storytelling. Nah, storytelling ini harusnya terjadi di sekolah. Ya, Jadi orang tua yang katakanlah yang kantornya padat ya, kan dituntut kerja yang sangat tinggi, beban kerjanya, itu kan biasanya menyerahkan pendidikan itu pada sekolah. Jadi sekolah ini yang bertanggung jawab untuk mengambil alih peranan orang tua. ya. Jadi kata-kata storytelling tadi, bahkan kalau di Amerika itu ada kebiasaan, ya ini pengalaman punya anak di Amerika ya, Hmm. punya kebiasaan sekolah itu menghadirkan sastrawan-sastrawan yang memang menghasilkan buku-buku cerita untuk anak. Jadi children literature, cerita-cerita yang katakanlah itu sebenarnya karya sastra, tetapi levelnya untuk anak-anak. Nah ini Hmm. harusnya kebiasaan storytelling ini dihadirkan setiap periode tertentu begitu ya. Mungkin setiap setiap sebulan sekali, mungkin beberapa bulan sekali menghadirkan para penulis buku-buku yang menghasilkan cerita-cerita yang digemari anak-anak. Jadi anak-anak akan menjadi senang sekali. Tetapi kesehariannya, saya kira guru-guru di SD awal atau guru-guru di PAUD itu juga harus menjadi storytellers ya, Ya, yang membaca buku-buku cerita anak-anak itu sambil seperti melakukan drama begitu sehingga menimbulkan kegemaran keasikan para siswa itu dengan membaca buku ternyata mereka bisa memperoleh kenikmatan dalam kehidupan gitu. ya, Begitu. Tapi sayangnya Pak Yanto, buku-buku seperti ini di Indonesia apakah ada gitu Pak Yanto? ya, enggak, jarang. Sudah mulai, tapi itu juga merupakan adopsi dari buku-buku di negara maju kali. Jadi kadang-kadang konteksnya itu juga sudah beda dan ketika kita melakukan storytelling itu, kegiatan itu, atau gurunya sebagai storyteller, anak-anak kan bisa dibangun imajinasinya, punya inspirasi. Anak-anak di Amerika itu kalau saya tanya, anak-anak di SD ya, awal di kelas di luar kelas mau jadi apa kamu? Itu dengan tegas bisa menjawab kali. I would be the police. I would be this firefighter. Pemadam kebakaran itu ternyata menjadi idola anak-anak sana. Iya, Nah, ini karena karena dari membaca, iya, melihat. Betul, betul Pak Yanto. Karena itu menjadi idola yang kemudian mereka peroleh ditanamkan dalam jiwa anak-anak di dalam cerita-cerita itu Hmm, sebagai tokoh-tokoh, sebagai pahlawan begitu Pak Yanto. Pak ya, Yanto, ini saya ingin juga menyoroti masalah keberadaan atau ketidakberadaan sastra anak ini ya, di Indonesia. Mungkin juga di negara-negara maju sekarang ini ya, karena pada dasarnya sekarang ini yang menjadi pembacanya ada enggak? Yang membeli ada enggak? Siapa yang kemudian menjamin bahwa royaltinya itu bisa menghidupi para penulis. Nah, mungkin solusinya ini saya dengar, saya baca dari suatu negara itu dibeli oleh negara. hmm, Jadi royaltinya itu diborong begitu ya, untuk ya, kemudian dibeli oleh negara, sehingga penulisnya itu ya sudah memperoleh royalti sekaligus dibeli tadi, dan hmm, kemudian dibuat gratis. Nah, mungkin saja kalau sekarang tidak harus dalam bentuk tercetak Pak Yanto, ya, tapi dalam bentuk elektronik ya. Nah, ini saya kira juga saya sekarang ini juga banyak membaca yang sebetulnya jarang sekali sudah membaca dalam bentuk bentuk buku teks yang tercetak Pak Yanto. Jadi hmm, mungkin itu solusinya. hmm. Ya, Nah, mungkin minggu depan kita bisa bicara mengenai bagaimana kelas-kelas itu memanfaatkan kemampuan dari yang didahului dengan kebiasaan membaca itu untuk mengembangkan literacy, khususnya kalau kelasnya itu masih terpadu yang disebut dengan guru kelas ya, dalam ya, artian SD kelas 1, kelas 2, kelas 3. Mungkin kita bisa bahas mengenai itu. hmm, Karena ada cerita yang saya ingin share gitu mengenai bagaimana pengetahuan itu bisa diperoleh dari membaca buku-buku
yang digemari ya, yang kemudian dikemas menjadi sebuah karya sastra gitu. Itu akan menjadi itu tadi orang kemudian anak-anak punya idola untuk menjadi tugas pemadam kebakaran itu karena cerita-cerita yang dikemas dalam bentuk sastra itu tadi betul-betul masuk ke jiwa anak-anak. Nah, saya kira ini juga bisa dimanfaatkan untuk mengajarkan nilai-nilai, mengajarkan prinsip-prinsip yang mungkin kalau di kelas-kelas atas itu dikemas dalam bentuk mata pelajaran. Gitu Pak Yanto? Ya, 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 ya. Memang di negara maju itu membaca itu tulang punggung kemajuan bangsanya. Pak lihat waktu di Amerika, saya dulu kan melihat orang Amerika itu ngetes serius anak-anak sekolah itu apakah kemampuan membaca sesuai dengan umurnya atau tidak. Ketika satu negara jeblok tuh, kan muncul Pak Ali di sana dulu itu. Pak Ali juga dengar saya kira, why Johnny can't read, katanya. Itu Ya. Bapak Presiden itu, why Johnny can't read? Karena yang namanya Johnny nggak bisa membaca sesuai dengan umurnya. Dan kebetulan dari etnis yang tidak beruntung di sana. Ya oke lah, Pak Ali, ini mudah-mudahan menginspirasi bagi guru, orang tua, terutama ibu, dan bahkan sampai asisten rumah tangga untuk menegakkan budaya menulis, membaca, dan menulis. Terima kasih Pak Ali atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yanto. Terima kasih kembali.